Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa Allah lah yang menetapkan pahala dan dosa. Amal yang soleh diberi pahala dan amal yang toleh diganjar dengan dosa. Bahkan Allah juga menentukan nilai dan kelipatannya. Sementara hakikat kemusyrikan adalah menganggap ada pihak tertentu selain Allah memiliki keadaan yang sama dengannya. Kemusyrikan adalah menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak rububiyahnya, seperti mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, sebagaimana ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. La ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada ilah selain Dia, maka mengapa kamu berpaling? Al-Quran Surat Fatir ayat ketiga. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, kemusyrikan ini rupanya menjadi kebiasaan manusia di sepanjang sejarah peradabannya. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah menghadapi problematika ini. Demikian pula saat Nabi Muhammad SAW diutus. Pada saat itu, di Ka'bah sendiri dikelilingi oleh berhala sebanyak 360 berhala. Hubal, Manat, dan Uzza adalah nama 3 berhala yang dianggap paling mulia. Kemusyrikan ini terjadi karena mereka menganggap perlunya ada Tuhan-Tuhan pendamping bagi Allah yang menjadi perantara dan mempercepat terkabulnya keinginan dan doa-doa mereka. Allah SWT tentu saja tidak sudi disekutukan seperti itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Bahkan Allah menjelaskan hakikat ini di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah, seluruhlah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Al-Quran Surat Saba ayat 22. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, di sepanjang sejarah umat manusia, kemusyrikan itu sudah ada. Kaum dualis Zoroastrianisme dan Persia kuno yang meyakini adanya 2 Tuhan yang mereka sebut sebagai Ahura Mazda atau Tuhan cahaya dan kebaikan. Yang satunya lagi sebagai Ahriman atau Tuhan kegelapan atau kejahatan. Mereka meyakini bahwa 2 kekuatan ini saling melawan dan menciptakan realitas. Kaum musyrik di Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan India, mereka percaya ada banyak dewa yang mengatur aspek-aspek alam semesta. Mereka percaya adanya dewa hujan, dewa perang, dewa cinta, dan dewa laut. Orang-orang Mesir menyembah Ra atau dewa matahari sebagai sumber kehidupan. Bahkan Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang disembah oleh rakyatnya. Di India,
dan negeri-negeri lainnya seperti politeisme Hindu meyakini adanya banyak dewa pencipta yang disebut sebagai Brahma sebagai dewa pencipta, Vishnu sebagai dewa pemelihara, dan Shiva sebagai dewa perusak. Kaum animisme yang meyakini tokoh dan dukun yang dianggap memiliki kekuatan rububiyah, bahkan dukun bisa mengatur hujan, roh nenek moyang mampu mengatur nasib keturunan, orang sakti dianggap bisa menghidupkan atau membinasakan. Ini adalah bentuk kemusyrikan lokal yang tersebar di banyak peradaban Asia, Afrika, bahkan Amerika kuno. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kemusyrikan ini juga terjadi di zaman modern hingga hari ini. Kaum materialis dan ateis modern yang menolak adanya Tuhan. Mereka menganggap bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Keyakinan ini mereka sebut dengan teori evolusi, Big Bang, atau alam sebagai kekuatan pencipta. Kaum ini tidak menyembah dewa, namun dengan berbagai cara menyangkal bahwa hanya Allah lah pencipta dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Juga konsep ketuhanan yang menyatakan satu Tuhan dalam tiga pribadi atau yang dikenal dengan Trinitas atau Tritunggal tapi tiga juga satu, termasuk kemusyrikan rububiyah dari dahulu hingga kini. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Al-Quran menyindir penyimpangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammahum syuraka'u khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Kulillahu khaliqun kulli syai'. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu atau Tuhan yang menciptakan seperti ciptaannya sehingga ciptaan itu serupa bagi mereka? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Kemusyrikan rububiyah itu terjadi di sepanjang peradaban manusia hingga saat ini. Kemusyrikan ini dalam bentuk dualisme atau dua pencipta, politeisme, keyakinan terhadap dewa-dewa, pemujaan tokoh sakti, dan materialisme modern. Allah SWT menafikan itu semua. Itu hanyalah takhayul dan khurafat yang sesat dan menyesatkan, dan menegaskan bahwa keyakinan tersebut hanyalah nama-nama yang dibuat-buat sendiri tanpa kekuatan hujah dan bukti yang kuat. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ana ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 91. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, syirik itu sangat bertentangan dengan tauhid. Jika tauhid itu adalah memberikan komitmen loyalitas tunggal, maka syirik adalah loyalitas ganda. Syirik merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan menyebutnya sebagai kezaliman yang besar
dan menghapuskan nilai-nilai amal. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sampai di sini dahulu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.